Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share soal TPS yang berkaitan dengan soal penalaran umum. Semoga soal ini bermanfaat dan kalian bisa lulus di UTBK 2021 dengan nilai yang terbaik. Nanti teksnya itu akan ditampilkan bersamaan dengan pembukaan ya, dan kalian juga bisa menandai terlebih dahulu atau membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini pertanyaan yang pertama itu kalimat tidak efektif ditemukan pada kalimat A 2 dan 8, B 4 dan 14, C 5 dan 15, D 6 dan 17, atau E 7 dan 10. Pembahasan kalimat nomor 2, kalimat nomor 5, 6, 7, 8, 10 dan 14 serta 17 itu sudah tepat. Nah, cuma di mana yang tidak tepat kan itu yang kita cari, yang tidak efektif ya. Kalimat tidak efektif itu adalah kalimat nomor 14. Coba kita cek pada teks. 14 itu kerusakan alam diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan dan pencemaran adalah contoh dari kerusakan fisik, sedangkan kerusakan mental adalah penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme akhir-akhir ini semakin marak. Kita lihat 13 di sini. Mencintai negeri ini berarti menjaga negeri dari kerusakan baik secara fisik maupun mental. Lalu nomor 15, semua itu harus dicegah dan dihentikan demi menghargai jasa para pahlawan. Nah, jadi di sini itu 14 itu kurang efektifnya karena ada kata dieksploitasi ya, diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan. Nah, eksploitasi itu sudah berlebihan gitu, sesuatu yang dilaksanakan secara berlebihan. Jadi yang jawaban yang benar di sini itu nomor 4 dan 14, atau jawabannya itu adalah yang B ya, yang B. Nah, kalian bisa lihat aja di sana misalnya mana yang kalimatnya kurang nyambung atau terlalu lebay. Nomor 2 di sini, kalimat yang tidak efektif terdapat pada A 1 dan 5, B 2 dan 4, C 3 dan 7, D 6 dan 9, atau E 8 dan 10. Nah, kalau kita periksa kalimatnya satu-satu, tampaknya yang efektif itu adalah nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10 itu sudah efektif. Apa sih Kak ciri-ciri kalimat tidak efektif? Yang pertama, kalimatnya tidak logis. Yang kedua, tidak hemat kata. Nah, seperti contoh kasus yang pertama tadi, kata eksploitasi sudah dia pakai, kata berlebihan dia pakai, padahal eksploitasi itu adalah pelaksanaan suatu perbuatan yang sudah sangat melakukan hal-hal yang berlebihan, jadi nggak perlu kata berlebihan lagi. Nah, yang ketiga, maknanya tidak jelas atau ambigu. Nah, kalimat nomor 3 tidak efektif. Kalimat tersebut seharusnya untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah. Nah, sehingga kalimat itu tersebut tidak hemat kata. Nah, coba kita lihat di sini kalimat nomor 3 ya. Kalimat nomor 3 di sini untuk lebih jelasnya dapat memperhatikan tabel di bawah yang menunjukkan posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tabel di bawah. Nah, itu dia tidak apa ya? Seharusnya nih ya, seharusnya itu kan sudah ada kalimat untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah, nggak usah ada kalimat pengikutnya lagi yang menunjukkan posisi Indonesia. Itu itu tidak efektif karena hanya kayak memperpanjang atau bertele-tele. Jadi kalimat nomor 3 itu untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel di bawah. Udah, itu sampai di sana aja. Nah, itu yang membuat kalimat nomor 3 tidak efektif. Nah, nomor 7 lagi, kalimat nomor 7 seharusnya terdapat tanda koma setelah kata terlebih lagi. Setelah itu
kata terlebih lagi tidak hemat kata, lebih baik dihilangkan saja. Kita lihat nomor 7 ya. Kalimat nomor 7, terlebih lagi apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, posisi Indonesia masih jauh tertinggal. Hilangkan saja karena kurang efektif. Ya, kita langsung saja. Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, itu kan masih bagus kalimatnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, posisi Indonesia masih lebih jauh tertinggal. Nah, jadi jawaban yang tidak efektifnya di sini nomor 2 adalah 3 dan 7. Kita lihat soal nomor 3. Di sini kalimat yang tidak efektif adalah kalimat A 3 dan 6, B 4 dan 5, C 8 dan 9, D 13 dan 15, atau E 16 dan 18. Nah, di sini kalian bisa baca dulu teksnya atau ditampilkan nanti. Yang tidak efektif lagi yang kita cari ya. Tadi sudah jelas apa yang tidak lebay, yang tidak ambigu, serta yang hemat kata. Kalau yang efektif itu ciri-cirinya ya. Kalau yang efektif kan hemat kata, maknanya jelas dan logis ya. Kalau tidak efektif tuh kita ulang lagi ciri-cirinya itu tidak logis, tidak hemat kata, dan tidak jelas. Nah, di sini yang tidak efektif itu adalah 3 dan 6. Kalimat 3, seharusnya tatanan lingkungan berubah, tidak perlu menggunakan yang dulu. Jadi kita cek di sini, tatanan lingkungan yang dulu itu enggak perlu. Tatanan lingkungan yang berubah, tatanan lingkungan berubah karena adanya pencemaran lingkungan. Jadi nggak perlu kata dulu. Itu kayak kita harus kayak membahas yang dulu lagi juga secara detail gitu. Lalu di sini kalimat nomor 6 yang tidak tepat. Seharusnya kebutuhan penduduk terhadap kendaraan semakin bertambah karena kendaraan merupakan alat transportasi. Jadi tidak tepat. Nah, nomor 6 kita cek ya. Kebutuhan penduduk akan kendaraan tidak dapat dipungkiri karena kendaraan sudah alat transportasi, tidak perlu keterangan kata transportasi. Jadi jawabannya A itu untuk yang tidak efektif itu kalimat nomor 3 dan 6. Kita lihat soal nomor 4. Penulisan kata yang tidak mengikuti kaedah ejaan bahasa Indonesia yang tepat adalah A1, B3, C4, D7, E8. Nah, apa jawabannya menurut kalian? Jawabannya tepat itu adalah yang A1. Kata efektivitas, aktivitas ya, pakai V bukan pakai F. Aktivitas merupakan kata baku, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat A1 dan 4, B2 dan 6, C3 dan 8, D5 dan 7, atau E14 dan 17. Kalimat nomor 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, dan 17 sudah benar. Kalimat nomor 5, setelah kata namun seharusnya diberi tanda koma. Nomor 5 kita cek mana dia. Namun demikian, namunnya tidak ada tanda koma. Lalu nomor 7, sebelum kata karena seharusnya tidak menggunakan koma. Bahasan soal penalaran umum kita pada kesempatan ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Bye bye.